Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sela di channel YouTube Belajar Arsitektur. Seperti pembahasan sebelumnya, di video ini kita akan bahas arsitektur bangunan bersejarah. Teman-teman pasti sudah baca judul video ini kan? Nah, sesuai judul video ini, kita akan bahas arsitektur Kelenteng Sampokong Semarang. Oh iya, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kelenteng Sampokong memiliki arsitektur yang unik karena memadukan dua akulturasi budaya dalam satu bangunan. Penasaran seperti apa desain arsitektur kelenteng ikonik satu ini? Yuk langsung aja kita bahas. Kelenteng Sampokong adalah tempat ibadah sekaligus objek wisata yang ikonik dan populer yang ada di kota Semarang. Meski kelenteng ini adalah bangunan kebanggaan bagi masyarakat Tionghoa, namun ternyata kelenteng Sampokong ini dulu dibangun oleh seorang nakoda muslim yang bernama Ma Sanbao, atau yang dikenal dengan sebutan Laksamana Cheng He atau Laksamana Cheng Ho pada awal abad ke-15 loh. Menurut sejarah, Laksamana Cheng Ho mendarat di pantai utara Semarang karena jurumudinya yang bernama Wang Jinghong jatuh sakit. Rombongan Cheng Ho kembali berlayar. Namun Wang tetap memilih untuk tinggal di Gua Batu. Tak disangka, ternyata area ini berkembang pesat dan Wang pun mendirikan patung Laksamana Cheng Ho. Sayangnya, gua ini sempat runtuh pada tahun 1704. Supaya sosok Laksamana Cheng Ho terus diingat, akhirnya gua yang runtuh itu pun dibangun ulang dan diberi nama Sampokong. Dalam bahasa Mandarin, Sambaodong atau Sampokong dalam dialek Hokkien berarti Gua Sanbao. Nah, Sanbao ini adalah nama asli dari Laksamana Cheng Ho. Meskipun Cheng Ho seorang muslim, namun pada saat itu penganut Konghucu dan Taoisme menganggap bahwa orang yang sudah meninggal dapat memberikan pertolongan. Kelenteng ini dulu dibangun dengan desain yang sangat sederhana dan berukuran kecil. Namun, karena adanya keterlibatan konglomerat keturunan Tionghoa di Semarang, akhirnya Kelenteng Sampokong punya lahan yang luas dengan desain arsitektur yang menawan. Kawasan Sampokong memiliki luas 3,2 hektar. Memasuki area kelenteng, kita akan langsung disambut oleh dinding relief batu yang mengisahkan kisah perjalanan Laksamana Cheng Ho pada awal abad ke-15 selama 30 tahun. Kelenteng Sampokong didominasi warna merah dengan ornamen khas Tionghoa dan Jawa. Atap merupakan komponen penting dalam bangunan suci. Di Kelenteng Sampokong, bentuk atap bangunan di dalamnya berbeda-beda. Menurut informasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kelenteng Sampokong memiliki altar dan beberapa makam orang kepercayaan Laksamana Cheng Ho yang sering dikunjungi peziarah, yaitu Kelenteng Utama, Gua Pemujaan, Kelenteng Dewa Bumi, Kelenteng Kiai Jurumudi, dan Kelenteng Kiai Jamgar. Meliputi ruang sembahyang arwah Hoping, tempat pemujaan Kiai Jangkar, Nabi Gongju, Kiai Juntrik Bumi, dan Kiai Nyai Tumpeng. Yuk kita bahas bentuk atap dari kelimanya. Yang pertama yaitu Kelenteng Utama. Kelenteng Utama digunakan sebagai tempat pemujaan Laksamana Cheng Ho. Kelenteng ini memiliki bentuk atap bertingkat 3 dengan patung simbol binatang di ujungnya. Atap yang digunakan merupakan tipe atap kombinasi, yakni atap jurai dengan atap lana. Kelenteng utama ini dianggap sakral, sehingga atapnya didesain lebih tinggi dibandingkan bangunan lainnya. Yang kedua, yaitu Gua Pemujaan. Gua tempat pemujaan atau dikenal juga dengan sebutan Gua Batu ini memiliki atap datar dengan pola persegi. Yang ketiga, yaitu Kelenteng Dewa Bumi. Kelenteng Dewa Bumi menggunakan kombinasi atap jurai dengan atap pelana. Kelenteng ini memiliki atap bertingkat 2 dan tidak memiliki binatang di ujung atapnya. Menurut kepercayaan Tionghoa, konstruksi atap bentuk binatang ini dapat mendatangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Yang keempat yaitu Kelenteng Kiai Jurumudi. Kelenteng ini menggunakan atap kombinasi jurai dengan atap lana seperti yang ada pada kelenteng utama. Bedanya, atap Kelenteng Jurumudi ini hanya memiliki 2 tingkat dengan simbol patung binatang di ujung atapnya. Yang kelima yaitu Kelenteng Kiai Jangkar. Kelenteng ini merupakan tempat pemujaan untuk jangkar suci Laksamana Cheng Ho. Kelenteng Kiai Jangkar memiliki atap bertingkat 2. Tipe atap yang digunakan adalah atap lana dengan dinding solid. Nah, untuk nok atau hubungan atap kelenteng utama, Dewa Bumi dan Kiai Jurumudi menggunakan tipe awan beromba atau curling wave.
Sedangkan kelenteng Kiai Jangkar menggunakan hubungan tipe ujung lancip atau end of straw. Kalau dipikir-pikir, akulturasi budaya yang ada dalam kelenteng Sambokong mencerminkan nilai toleransi yang tinggi antar umat beragama dan dua suku yang berbeda. Oke teman-teman, sekian pembahasan tentang akulturasi budaya dalam arsitektur kelenteng Sambokong Semarang. Semoga informasi yang aku share kali ini bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau teman-teman mau konsultasi dengan tim arsitek maupun desainer interior untuk rumah atau bangunan komersial, langsung aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di www.rancangrekaruang.id ya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau teman-teman punya ide untuk kita bahas di video selanjutnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Ikuti terus video terbaru dari kami untuk mendapatkan berbagai info menarik lainnya seputar arsitektur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.